Kabupaten Tambrauw. Wilayah yang terbentang dari pegunungan hingga lautan dengan kekayaan alam yang masih asri, serta masyarakat yang hidup dalam harmoni adat dan budaya. Kabupaten Tambrauw resmi terbentuk pada tahun 2008, hasil dari pemekaran Kabupaten Sorong dan Manokwari. Kini terdiri dari 29 distrik dan 216 kampung dengan luasnya yang mencapai lebih dari 11.000 km persegi. Namun di tengah keindahan alam dan semangat pembangunan, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Bagaimana mewujudkan manajemen aparatur sipil negara yang efektif, kolaboratif, dan berbasis data. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, lahirlah sebuah gagasan perubahan. Aksi ini diberi nama Rumah Kaki Seribu. Aksi perubahan ini berfokus pada penguatan sistem perencanaan dan penyusunan program kerja di bidang Diklat BKPSDM, agar setiap langkah pembangunan ASN berbasis data, kebutuhan nyata, dan arah strategis organisasi. Karena dari sinilah langkah kecil menuju perubahan besar dimulai. Hai Sobat BKD Kabupaten Tambrauw. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Roberto Solotang, SIP, Pejabatan Sekretaris BKD PSDM Kabupaten Tambrauw, merupakan peserta PKP Angkatan Kedua Kabupaten Tambrauw pada PPSDM Regional Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan membawahi 29 distrik dan 29 OPD, BKPSDM menghadapi tantangan besar dalam pemetaan pembinaan ASN di wilayah yang luas dan beragam. Untuk menjawab hal tersebut, BKPSDM Tambrauw mendorong optimalisasi manajemen ASN melalui penguatan kolaborasi lintas stakeholder. Oleh karena itu, saya sebagai reformer, dalam aksi perubahan saya ini, saya mengangkat judul Rumah Kaki Seribu, optimalisasi manajemen ASN melalui penguatan kolaborasi lintas stakeholder pada BKPSDM Kabupaten Tambrauw. Melalui sinergi dan kolaborasi diharapkan kinerja ASN Kabupaten Tambrauw semakin profesional dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh wilayah Kabupaten Tambrauw. Jaya selalu Kabupaten Tambrauw. Memulai tahapan milestone, reformer melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor dan meminta dukungan dari mentor. Selanjutnya, melakukan pertemuan dengan stakeholder internal, menginventaris dan menyeleksi keanggotaan tim kerja, melakukan rapat pembentukan tim, menyusun job description, mendiskusikan tugas tim, membuat list pengembangan kompetensi, membuat SK tim. Milestone yang kedua dimulai dengan mencari mentor mata pelatihan pilihan pengembangan kompetensi pada mata pelatihan pilihan. Menyusun jadwal pengembangan kompetensi dengan metode mentoring. Melakukan pengembangan kompetensi dengan metode mentoring. Melakukan identifikasi jenis pengembangan kompetensi. Menentukan narasumber dan menyusun jadwal pengembangan kompetensi.
melakukan pengembangan kompetensi tim kerja. Milestone yang ketiga dimulai dengan melakukan rapat penyusunan draft SOP dengan sesama stakeholder. Melakukan sosialisasi SOP. Menetapkan SOP. Membuat grup WhatsApp tim kerja efektif Rumah Kaki Seribu. Melakukan edukasi prosedur penyusunan program kerja bidang diklat. Menyiapkan perangkat pendataan. Membuat form monitoring pendataan. Menyiapkan bahan diseminasi atau bahan sosialisasi pendataan. Milestone keempat dimulai dengan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait. Menyusun rencana anggaran kegiatan. Melakukan pendataan ke OPD dan distrik. Melakukan verifikasi data kebutuhan pelatihan PKA dan PKP. Menyusun daftar urut peserta PKA dan PKP berdasarkan ketentuan yang berlaku. Melakukan penginputan data ke sistem. Milestone yang kelima dimulai dengan melakukan rapat koordinasi hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja bidang diklat dan persiapan launching program kerja bidang diklat. Melakukan launching dan publikasi. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini 28 Oktober tahun 2025, secara resmi saya Bupati Tambrau dan juga Wakil Bupati Tambrau melaunching dengan resmi aksi perubahan yang telah dilakukan oleh 30 peserta PKP Angkatan Pertama dan Kedua Kabupaten Tambrau tahun 2025. Siapa kita? KKP Angkatan Kedua Kabupaten Tambrau. PKP Angkatan Kedua Kabupaten Tambrau. 15 masuk, 15 keluar. Yes, yes, yes. Melakukan monitoring dan evaluasi. Tambrau, kita siap maju. Bersatu langkah dalam satu tujuan. Menyusun rencana tindak lanjut kegiatan. Kita semua, mari jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bupati Tambrau dengan ini mendukung secara penuh aksi perubahan yang dilaksanakan oleh peserta PKP Angkatan Kedua tahun 2025 Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya yang diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri Regional Makassar. Saya Wakil Bupati Kabupaten Tambrau dengan ini mendukung penuh aksi perubahan peserta PKP Angkatan Kedua tahun 2025 Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrau dengan ini mendukung penuh aksi perubahan yang dilakukan oleh teman-teman peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan Kedua tahun 2025 Kabupaten Tambrau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M.Woi Siri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tambrau.
Dengan ini saya mendukung sepenuhnya aksi perubahan dari Saudara Robertus Solotan SIP, Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tambrau, beserta PKP Angkatan Kedua pada PPSDM Regional Makassar tahun 2025 dengan judul Rumah Kaki Seribu. Saya Victor Tower ST, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau, memberikan dengan ini menyatakan dukungan kepada reformer Robertus Solotan SIP, jabatan Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tambrau. Saya Hasan Basri Tafalas, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tambrau, dengan ini menyatakan dukungan terhadap Saudara Robi Solotan SIP untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasan Angkatan Kedua tahun 2025 dengan mengambil judul Optimalisasi Manajemen ASN melalui penguatan lintas stakeholder pada BKPSDM Kabupaten Tambrau atau disingkat Rumah Kaki Seribu. Saya Ahmad Tim Napesian, SSTP, sebagai Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tambrau. Dengan ini memberikan dukungan penuh kepada Robertus Solotan SIP sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tambrau untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan aksi perubahan dengan judul Rumah Kaki Seribu sebagai landasan untuk optimalisasi manajemen ASN melalui penguatan lintas stakeholder pada BKD PSDM Kabupaten Tambrau. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Abdul Basir Bakir Tuarea, jabatan Kepala Bagian Umum Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Tambrau. Dengan ini menyatakan memberikan dukungan kepada Robertus Solotan SIP, jabatan Sekretaris Unit Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tambrau untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan aksi perubahan dengan judul Rumah Kaki Seribu. Saya Agustino Yamrian Eskom, jabatan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Karir pada BKD PSDM Kabupaten Tambrau, memberikan dukungan pada Saudara Robertus Solotan SIP, jabatan Sekretaris, untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan aksi perubahan dengan judul Rumah Kaki Seribu. Saya Marta Karet, jabatan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bapeda Litbang Kabupaten Tambrau, dengan ini mendukung sepenuhnya aksi perubahan dari Saudara Robertus Solotan SIP, jabatan Sekretaris BKPSDM Kabupaten Tambrau, peserta PKP Angkatan Kedua pada PPSDM Regional Makassar tahun 2025. Saya Yakubata Gita Cimariskom selaku Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan INKA BKPSDM Kabupaten Tambrau menyampaikan pertama ucapan selamat dan sukses buat Saudara Robertus Solotan SIP yang sedang mengikuti diklat PKP Angkatan Kedua pada diklat PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar. Juga saya mendukung secara penuh aksi perubahan dari Saudara Robertus Solotan ini dengan judul aksi perubahan optimalisasi manajemen ASN melalui penguatan kolaborasi lintas stakeholder BKPSDM Kabupaten Tambrau. Nama saya Haris Baru, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Sekarang menjabat sebagai Kepala Dikripef Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Hari ini saya kedatangan tamu Saudara Robertus Solotan SIP, merupakan teman-teman yang mengikuti PKP Angkatan 2 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Beliau datang dengan membawa judul Rumah Kaki Seribu
yang merupakan optimalisasi manajemen ASN melalui penguatan lintas stakeholder pada BKPSDM Kabupaten Tambrau di lingkungan Kabupaten Tambrau. Nama saya Nisa SE, jabatan PLT Kasubag Kepegawaian pada Sekretariat Daerah. Dengan ini menyatakan dukungan kepada Roberto Solotan SIP, jabatan Sekretaris Unit Organisasi pada Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tambrau untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan aksi perubahan dengan judul Rumah Kaki Seribu. Saya Sunarsi SH, jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Sosial. Dengan ini menyatakan memberikan dukungan kepada Roberto Solotan SIP untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan aksi perubahan dengan judul Rumah Kaki Seribu. Sebagai SIP Kabupaten Tambrau sangat mendukung ya proyek perubahan yang dilakukan oleh saudara Roberto Solotan, mana beliau mengambil judul manajemen ASN. Kami menyadari bahwa Kabupaten Tambrau ini selama ini memang manajemen ASN belum bagus. Oleh karena itu beliau melihat dari sisi kepegawaian, beliau akan melakukan suatu perubahan di Kabupaten Tambrau. Kami berharap apa yang dilakukan oleh saudara Roberto Solotan ini menjadi suatu acuan ke depan untuk memperbaiki, memberikan nilai tambah khususnya manajemen kepegawaian di Kabupaten Tambrau. Kami berharapkan kepada semua kami yang ada di sini, pimpinan OPD yang ada di Kabupaten Tambrau, mendukung dan memberikan support kepada saudara Roberto Solotan sehingga proyek perubahan ini betul-betul bisa dilaksanakan. Dan ketika itu nanti sudah terjadi, maka hal ini adalah suatu merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh saudara Roberto Solotan yang akan menjadi bahan bagi setiap orang yang ada di Kabupaten Tambrau ini dalam rangka meningkatkan manajemen ASN yang ada di Kabupaten